Baik, di pertemuan ini yang akan kita bahas adalah bagian pertama dari memori utama. Topiknya tentang organisasi memori utama. Di bahasan ini akan ada kuis nanti 1%. Kemudian lanjutannya nanti di pertemuan ke-5 akan ada tugas T5 ya. Jadi pertemuan 4 sampai 7 ini bahasanya tentang memori, baik memori utama, memori sekunder, maupun cache memory. Yang pertama kita akan pelajari hierarki dan karakteristik memori. Hierarki memori bisa kita lihat seperti yang ada di piramida ini, di mana di puncak piramida ini ada satu jenis memori yang disebut dengan register, di mana memori ini adanya di CPU, dan register ini merupakan jenis memori yang paling cepat, paling kecil kapasitasnya dibanding jenis memori lainnya, dan harga per bitnya juga paling mahal. Kemudian di bawahnya ada cache memory, kemudian di bawahnya lagi ada main memory yang kita bahas hari ini. Ya. Kemudian di bawahnya ada solid state, ya, SSD, dan seterusnya. Kemudian ada magnetic disk, misalnya hard disk, dan ada magnetic tape. Jadi makin ke bawah, harga per bitnya ini makin murah. Tetapi untuk diakses itu dibaca atau ditulis itu makin lambat. Ya, seperti ini hierarki memori. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah tentang main memory, ya, memori utama ini. Hierarki memori tadi digambarkan dalam bentuk grafik menjadi seperti ini, di mana sumbu vertikalnya adalah harga setiap bit dan sumbu datarnya adalah kecepatan akses. Di sini kita bisa lihat, misalnya tadi jenis memori register, itu kecepatan aksesnya ini paling rendah, tetapi harganya paling tinggi di antara jenis memori yang lain. Main memori, memori utama, kira-kira letaknya ada di tengah sini ya. Kemudian kita akan coba lihat berbagai macam karakteristik memori itu dari beberapa sudut pandang, antara lain lokasi, kapasitas, satuan transfer, dan sebagainya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah dari sisi lokasi, jenis-jenis memori tersebut bisa dikelompokkan jadi dua. Ada yang disebut dengan memori internal dan ada yang disebut dengan memori eksternal. Batasan internal dan eksternal adalah apakah memori tersebut bisa terhubung langsung dengan CPU atau tidak. Kalau memori tersebut bisa terhubung langsung dengan CPU tanpa melalui modul input-output, maka itu kategorinya adalah memori internal. Contohnya adalah register, cache memory, dan memori utama yang kita bahas hari ini. Sedangkan jenis memori lainnya itu pasti akan melalui modul I/O untuk bisa terhubung dengan CPU. Jenisnya sangat banyak. Yang sering kita gunakan adalah hard disk, flash disk, ya. Kemudian CD-ROM ini sudah kita tinggalkan ya. Kemudian kalau dilihat dari kapasitas, maka biasanya data yang disimpan di dalam memori itu dalam satuan byte biasanya ya, dalam satuan byte, di mana 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Kalau satuan yang ordernya byte biasanya yang memori ukurannya kecil ya, misalnya tadi register. Register mungkin satu register hanya 1 byte atau 2 byte. Tapi untuk memori yang lebih besar tidak cukup hanya dengan byte, bisa kilobyte, megabyte, atau gigabyte.
memori utama, RAM, yang kita bahas hari ini, sekarang ini kebanyakan memiliki satuan dalam order gigabyte. Sudah bukan megabyte lagi. Kalau dulu kilobyte ya, terus megabyte, nah sekarang sudah naik, jadi ordernya RAM itu udah gigabyte. Nah, selain satuan byte, kapasitas atau nanti suatu saat mungkin kalian akan menemukan satuan data ya, di situ dalam bentuk word. Nah, kalau istilah word ini bisa terdiri dari 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 atau seterusnya. Jadi perhatikan bahwa satuan word ini jumlah bitnya itu tidak pasti. Tergantung konteks yang dibahas di situ. Tetapi kalau 1 byte itu pasti 8 bit. Kalau 1 word, suatu saat bisa 8, bisa 16, bisa ke 32 dihubungkan dengan konteks bahasan di situ ya. Jadi istilah word ini jumlah bitnya tidak baku. Kemudian dalam transfer data di memori, ini satuan transfernya itu juga bisa beda. Ada yang dalam satuan transfernya itu diberi istilah satu word. Ya. Tapi perhatikan tadi satu word itu bisa 8, bisa 16, bisa 32, dan seterusnya, tergantung konteksnya ya. Dalam sekali transfer ada yang nyebutnya satu word. Namun untuk memori yang lebih besar, misalnya memori eksternal, hard disk misalnya, satuan transfernya dalam satuan yang lebih besar yang disebut dengan blok. Nah, blok ini terdiri dari sekian byte biasanya ya, jauh lebih besar daripada satuan transfer di memori internal. Kemudian ada istilah addressable unit, ini adalah satuan terkecil yang diberi alamat tersendiri atau diberi nomor atau kode tersendiri. Ketika kemarin kita bahas Big Endian, Little Endian, ada contoh memori di situ, di mana untuk setiap tempat nyimpan data itu diberi alamat. Nah, di contoh kemarin ya, di bahasan Little Endian dan Big Endian, masih ingat satu alamat di situ bisa nyimpan data berapa byte? Ada yang ingat? Ya, 1 byte ya. Ya. Jadi di contoh kita waktu itu satu alamat 1 byte. Jadi addressable unitnya di contoh saat itu adalah 1 byte. Itu satuan terkecil yang diberi alamat. Pada umumnya memang untuk memori utama addressable unitnya itu 1 byte ya. Kemudian dari berbagai macam memori tersebut, cara aksesnya juga bisa macam-macam. Ada yang disebut dengan sequential access. Sequential itu artinya berurutan. Ya. Contohnya adalah magnetic tape. Nah, apa itu magnetic tape? Ini bentuknya itu semacam apa ya, pita kaset yang biasanya untuk audio, tapi nggak tahu kalian ngalamin menggunakan ini nggak ya. Ini dulu audio itu pakai magnet pita kaset ya. Tapi untuk yang kita bahas ini digunakannya bukan untuk nyimpan audio tapi data, dan biasanya bentuknya sedikit lebih besar daripada yang pita kaset yang audio ya. Nah, ini dulu digunakan di perusahaan besar misalnya PT Telkom, di mana di situ untuk merekod data pelanggan, data percakapan dan sebagainya. Sehingga datanya akan terus-menerus bertambah. Nah, biasanya untuk data semacam backup disimpannya di situ ya. Karena media ini media paling murah, tetapi kelemahannya dia paling lambat. Untuk mencari data harus dilakukan semacam searching yang berurutan ya, kelemahannya itu.
Kalau di kita sih untuk perorangan kita nggak ada yang pakai ini ya, biasanya perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada cara akses yang disebut dengan direct access, itu contohnya nanti pengaksesan memori dalam bentuk hard disk ya. Dan nanti di bahasan memori eksternal kita akan kupas bagaimana cara kerja hard disk ini secara lebih detail lagi. Kemudian untuk main memory yang kita bahas ini, cara aksesnya disebut dengan random access ya. Nah, ada kata random itu artinya acak. Jadi untuk membaca isi memori memang ya bisa langsung lompat-lompat ya. Tidak harus berurutan. Jadi dari alamat sekian langsung ke sekian ya. Maka diberi nama dengan random access. Kemudian ada juga pengaksesan yang disebut dengan asosiatif. Nah, ini di bahasan tentang cache memory ya. Kalau salah di pertemuan ke-7 nanti kita akan bahas secara lebih detail. Kemudian karakteristik memori yang penting adalah tentang waktu akses. Ya. Jadi performasi dilihat dari waktu akses. Waktu akses itu secara umum terdiri dari dua bagian ya. Waktu untuk menuju lokasi data dan waktu untuk membaca atau mengcopy data. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar di bawah. Di contoh ini, ya, ini adalah contoh untuk pengaksesan memori utama ya. Karena nanti untuk jenis memori yang lain, urutan atau tahapan pengaksesannya itu beda. Kalau ini adalah untuk pengaksesan memori utama. Jadi, tahap yang pertama adalah kalau ada program butuh data, pasti dia mengeluarkan alamat dari data yang ingin didapatkan. Nah, alamat data itu akan ditaruh di register, namanya MAR, singkatan dari Memory Address Register. Jadi, register itu tempat untuk naruh data. Dalam hal ini yang disimpan adalah alamat memori. Nah, alamat memori itu selanjutnya akan didekode atau diterjemahkan sehingga nanti ketemu lokasi dari data yang akan dibaca. Ya, ini tahap decode itu mengartikan, ini kan deretan bit ya, deretan bit itu akan diterjemahkan sehingga ketahuan lokasinya. Di pertemuan ini kita akan nanti bahas lebih detail ya, bagaimana memori itu bekerja sehingga bisa menemukan lokasinya. Setelah ketemu lokasinya baru data di copy. Kemudian datanya ditaruh di register yang namanya MBR, Memory Buffer Register. Nah, sampai di sini sudah berhasil data didapatkan. Ini namanya memory access time. Ya, access time itu termasuk waktu pencarian data hingga copy data. Namun untuk memori bisa dilakukan pembacaan berikutnya harus ada tahapan restore. Restore itu mengembalikan statusnya ke semula ya. Sehingga restore dan memory access time secara keseluruhan itu disebut dengan istilah memory cycle time. Jadi ada waktu yang diperlukan dalam pembacaan atau penulisan data ke memori. Nah, inilah yang mempengaruhi performansi dari memori. Biasanya berkaitan dengan kecepatan. Kemudian transfer rate. Transfer rate itu adalah waktu rata-rata perpindahan data. Nah, antara RAM dan yang selain RAM itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau RAM secara umum mungkin seperwaktu siklus, tapi kalau yang selain RAM ada tahapan yang lain. Nah, nanti info lebih detailnya adalah ketika kita masuk ke jenis memori. Misalnya nanti hard disk ya, kita akan kupas lebih detail lagi komponen apa saja yang perlu diperhitungkan untuk menghitung waktu akses dalam baca atau tulis hard disk. Kalau di sini ini adalah formulasi secara umum di mana transfer rate itu bisa terdiri dari rata-rata waktu akses ditambah
kecepatan baca datanya ini. N itu jumlah bitnya, kemudian dibagi transfer rate-nya. Ini adalah formulasi secara umum. Nah, untuk device atau jenis memori tertentu, ya ikuti formulasi yang ada di jenis device tersebut. Khususnya nanti di hard disk ya, kita akan ada perhitungan tersendiri. Dari sisi fisik, maka jenis memori yang ada itu bisa dikelompokkan menjadi mungkin disebut dengan semikonduktor. Semikonduktor, ini contohnya adalah RAM ya. Itu bahannya ada bahan yang disebut dengan semikonduktor, misalnya transistor ya. Kemudian di sini ditulis flash disk, walaupun ini sebenarnya kurang tepat ya. Ya, bahan flash disk ini kurang tepat kalau disebut sebagai semikonduktor karena dia agak beda sedikit ya bahannya. Kemudian yang bahannya magnetik, lapisan magnetik, itu contohnya adalah hard disk ini ya, yang sering kita pakai. Kalau dulu ada floppy disk, tapi kok kayaknya kalian udah nggak ngalami menggunakan floppy disk itu ya. Itu miniatur hard disk itu ya, floppy disk itu. Itu bahannya juga magnetik. Kemudian ada media yang menggunakan optik untuk baca tulisnya. Ini CD DVD, namun ini juga sekarang udah kita tinggalkan ya, udah tidak ada lagi. Ini udah 5-10 tahun yang lalu nih terkenalnya ya. Nah, sekarang udah mulai ditinggalkan. Itu dari jenis fisik kira-kira itu. Ya. Kemudian karakteristik lainnya ada yang disebut dengan jenis memori yang volatile dan non-volatile. Ini nanti jangan ketukar-tukar pengertian ini. Jenis memori yang volatile adalah yang dia sangat tergantung dengan listrik. Kalau listriknya hilang, ya datanya hilang. Nah, biasanya ini jenis memori internal. Contohnya yang memori utama, ya RAM, itu kalau listriknya tiba-tiba mati, ya udah isinya jadi kosong, ya kehapus semua. Kalau yang non volatile kebalikannya, contohnya hard disk ya, atau flash disk, itu walaupun tidak dicolok ke listrik, masih utuh datanya ya, tersimpan di dalamnya. Kemudian ada yang dikelompokkan dengan jenis irreversible dan non-irreversible, artinya bisa dihapus dan tidak bisa dihapus. Ini pengelompokannya beda lagi ya. Hampir semua jenis memori, baik internal maupun eksternal itu bisa dihapus, bisa ditulis kembali. Nah, yang tidak untuk tujuan dihapus tulis adalah yang disebut dengan ROM. Ya, di pertemuan depan kita akan bahas sekilas ya tentang ROM ini, termasuk jenis-jenisnya. Ini adalah jenis memori yang tujuan utamanya bukan untuk dihapus tulis gitu ya, bukan itu. Biasanya untuk read only biasanya. Oke, jadi itu kira-kira beberapa karakteristik memori ya secara umum. Jika ada yang punya pertanyaan, silahkan diaktifkan mic-nya. Belum ada? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja sel memori? Ya, ini ada yang sebenarnya sel memori ya. Sebagai gambaran, sel memori seperti ini ya. Yang kiri ini untuk operasi write atau nulis, yang kanan untuk read. Di mana di setiap sel memori itu ada 3 hal yang menentukan operasi dari sel memori tersebut. Ya, satu sel memori itu nyimpan 1 bit ya, nyimpan 1 bit data. Nah, di situ ada kontrol ya, atau jalur untuk mengaktifkan sel memori ini yang disebut dengan select, kemudian ada kontrol, ada data. Jadi jalur data, jalur kontrol, dan jalur select. Kalau jalur select ini untuk memilih sel memori mana yang mau dibaca, ya, diaktifkan. Yang bisa mengeluarkan data atau diisi itu yang dipilih, yang select-nya aktif.
Kemudian kontrol ini menentukan sel itu mau dibaca atau ditulis. Ya. Ini kontrol ini menentukan operasinya apa. Sedangkan yang data ini kalau kontrol jenisnya ada write, berarti datanya akan masuk. Yang kanan kalau kontrol itu nilainya adalah read, ya, perintah untuk membaca, maka data dari sel memori ini akan keluar, ya, dihasilkan. Ya, seperti ini secara umum sel memori, di mana satu sel menyimpan 1 bit. Oke, ini kita skip aja ya konsep tentang 01 ya. Nah, sekarang ini ke sejarah ya, sejarah memori. Memori zaman dulu itu menggunakan cincin magnetik ya, yang disebut memorinya adalah magnetic core. Ini yang hitam-hitam nih, cincin ini ya, di mana bahannya itu terbuat dari bahan yang mudah menjadi atau bersifat magnet, mudah dipengaruhi magnet. Nah, di dalam cincin ini akan ada 2 kabel ya. Kita lihat nih yang merah-merah ini adalah kabel yang ada di dalam setiap cincin. Kemudian ukurannya tentu lebih besar ya. Kita lihat ini bandingannya dengan micro SD zaman sekarang ya, yang ukurannya 8 GB ini. Ini ukuran atau dimensi memori zaman dulu itu sangat besar. Di mana satu cincin ini nyimpan 1 bit ya, hanya 1 bit ini. Kemudian gambar yang bawah ini adalah yang sudah dirangkai, yang sudah ditaruh di PCB, yang ini tentu nanti disambungkan ke bus komputer zaman dulu. Kemudian gambar yang kanan bawah ini lebih besar lagi kapasitasnya. Tapi sebesar-besarnya memori zaman dulu ya, yang menggunakan magnetic core ini tentu ya jauh dibanding memori zaman sekarang ya. Ini satu kecil ini micro SD ini ada 8 GB. Ya, sementara yang memori zaman dulu satu cincin ini hanya 1 bit. Ya. Bisa dibayangkan betapa bedanya ya memori zaman dulu dengan sekarang. Nah, bagaimana magnetic core itu bekerja? Kita lihat ini ya gambar cincin tadi yang disebut dengan magnetic core. Ini bahan yang mudah terinduksi dengan magnet. Kemudian di dalamnya ada 2 kabel. Maka cara menyimpan bit 0 atau 1 adalah misal ketika mau menyimpan bit 1 ya, maka slack wire yang ini ya, yang mendatar ini dialiri arus listrik. Kita tahu di ilmu fisika kalau ada kabel dialiri listrik, maka di sekitar kabel itu akan ada medan listrik atau medan magnet ya. Nah, itulah yang dimana untuk menginduksi bahan magnetik ini. Jadi bahan atau konten atau isi magnetit yang ada di bahan ini akan dipengaruhi oleh medan magnetik yang mengalir. Misalnya kalau bit 1 itu arus listriknya dari kiri ke kanan, misalnya itu ya. Maka ketika bit atau isi dari data yang disimpan di magnetic core akan dibaca, maka mekanismenya adalah seperti ini. Selection wire dialiri arus yang menghasilkan bit bernilai 0. Nah, jadi kalau saat nulis tadi, bit 1 itu dari kiri ke kanan, ketika untuk mengetahui isi data yang disimpan 0 atau 1 adalah selection wire ini dialiri arus yang sama dengan bit 0. Kalau bit 1 tadi dari kiri ke kanan, maka ketika membaca akan dialiri arus dari kanan ke kiri. Oke. Nah, nanti perubahannya itu yang akan didetek di sense wire ini. Kalau saat dialiri listrik dari kanan ke kiri,
itu ada perubahan, ya ada perubahan tegangan. Ini akan diperoleh tegangan di sini ya, di Sennheiser. Perubahan itu kalau tadinya nyimpan bit 1, terus dikasih bit 0, itu pasti berubah kan. Nah, berarti kalau ada perubahan itu diartikan sebagai bit 1. Karena sense wire-nya akan terinduksi. Ya, jadi kalau ada perubahan itu dianggap bit 1. Tapi kalau sebelumnya dia sudah nyimpan 0, kemudian dialiri arus listrik yang setara dengan bit 0, maka di sense wire ini tidak akan ada perubahan. Maka dia diartikan sebagai bit 0. Jadi cara kerjanya seperti itu aja ya. Bisa ditangkap nih, memori zaman dulu itu seperti itu. Pasti lambat ya, pasti lambat, dan kapasitasnya juga kecil. Nah, di zaman sekarang itu sudah tidak dipakai lagi, tetapi yang digunakan di sel memori zaman sekarang ya, ini jenis yang pertama, sel memori dinamis, adalah menggunakan kapasitor. Jadi inti utamanya di memori itu adalah kapasitor. Kita tahu di fisika kapasitor bisa menyimpan muatan listrik. Jadi nilai bit 0 atau 1 itu tergantung isi dari kapasitor ini. Kalau ada isinya berarti bit 1, kalau nggak ada berarti 0. Ya. Nah, kontrol atau on off-nya kapasitor ini ya, atau semacam saklarnya itu digunakan transistor. Ya, ini salah satu simbol transistor yang difungsikan sebagai saklar ya. Nah, kontrolnya di sini. Ada namanya address line, ini yang akan meng-on-kan atau meng-off-kan transistor ini. Kemudian jalur datanya di sini. Nah, kita bisa lihat nih yang panah merah ini adalah ketika proses pengisian kapasitor atau nyimpan data. Jadi data dimasukkan, disambungkan ke ini yang bit line ini ya. Kemudian transistornya di-on-kan, ini yang nomor 2 ini di-on-kan sehingga titik yang dari ini bit line tersambung ke sini ya. Tersambung ke sini sehingga kapasitor ini terisi muatan. Kalau bitnya 1 ya, bitnya 1 atau 5 volt, 1 itu katakanlah 5 volt, maka si kapasitor ini saat digunakan untuk nyimpan bit 1, dia akan terisi menjadi 5 volt. Kalau yang mau disimpan 0, bit 0, kalau 0 volt, maka ya 5 voltnya ini akan menjadi 0 volt. Ya, itu cara nyimpan atau write. Bagaimana untuk proses baca ya, yang warna biru ya, biru ini ya, kebalikannya. Jadi transistor di-on-kan, apapun yang ada di kapasitor ini akan terbaca di bit line ini. Ini adalah jenis memori yang sampai sekarang kita pakai ya. Di RAM itu pakai model yang seperti ini. Ada satu transistor dan satu kapasitor. Ini untuk menyimpan data sebanyak 1 bit. Ya, jadi satu kapasitor, satu transistor menyimpan data 1 bit. Nah, kalau di komputer atau laptop kalian, ya, RAM-nya sekarang ukurannya berapa nih? Ada yang tahu? Yang digunakan di laptop atau komputernya ukurannya berapa? Berapa kapasitas RAM-nya? 16, Pak. 16 apa? 16 giga. 16 giga ya. 16 gigabyte. Nah, sudah 2 kali lipat dari RAM yang saya pakai di laptop saya. Saya hanya pakai 8 ya, 8 giga. Jadi kalau zaman sekarang kalau kurang dari 8 kayaknya udah kurang nyaman untuk kerja ya. Minimal tuh 8 itu baru ya cukup lah. Kalau untuk kerja yang biasa ya. Kalau yang pemrosesan berat, misalnya pengolahan video, itu mungkin 8 giga itu akan sering apa ya,
delay-nya ya, nge-lag-nya udah terasa, ya, harus lebih tinggi lagi. Oke, ini 16 giga. Ada yang tahu nih, kalau 16 giga ya, ini sama dengan ya, berapa transistor ini atau berapa kapasitor yang akan digunakan. Ya, ini tadi satu sel memori ini hanya menyimpan 1 bit ya, 1 transistor, 1 kapasitor. Nah, kalau 16 GB ini byte ya, berapa banyak? Oke, 1 giga ya, itu sama dengan 2 pangkat berapa? Belum tahu ya? Ya udah, dari yang kecil dulu. 1 kilo. 1 kilo, 2 pangkat berapa? Ayo, yang tahu? 1 kilo. 1 kilo di ilmu komputer Byte itu ya. 24 ya. Kalau di ilmu umum 1 kilo itu 1000, tapi di ilmu komputer 1 kilo itu 1024. Jadi 2 pangkat berapa? Ini harus familiar loh. Nanti sering kita main-main istilah-istilah ini. Berapa? 1 kilo? Masa nggak ada yang tahu? 10. Ya, betul. 2 pangkat 10. Kemudian kalau 1 mega, 2 pangkat berapa? Berapa? 20. 1 giga 2 pangkat? Ini harus familiar ya. Kita 30. akan sering menggunakan ini nih. Kilo, mega, giga ya. Bahasan tentang memori itu menggunakan itu. Oke, 1 kilo itu di ilmu komputer 1024, kalau di umum itu 1000. Nah, 1 mega itu adalah 1000 kilo. Nah, kalau di istilah umumnya ya, berarti semacam 1000 kali 1000, 1 juta ya. 1 mega itu 1 juta. Kalau 1 giga 1000 juta. Berarti apa? 1 miliar ya. 1 M. 1 miliar. Bukan mega ya, ini 1 miliar ini. 1 giga itu analoginya dengan 1 miliar di istilah umumnya. Tapi di ilmu komputer pasti 1 miliar lebih ya. 1 miliar itu nolnya berapa? Dan Nolnya dapat kalau 1 miliar. 9 ya, banyak sekali nolnya. Nah, teman kalian tadi punya RAM 16 GB ya. Kalau dibulatkan ya, dibulatkan pakai istilah umum ya, giga tadi 1 miliar kan ya. Sekarang kembali ke pertanyaan pertama, kira-kira transistor yang digunakan di RAM milik teman kalian tadi berapa banyak? 11 miliar. Nah, suaranya kecil nih yang barusan jawab. Deket mic ngomongnya. 16 miliar. 16 miliar. Itu transistornya segitu. Ada pendapat lain nggak? Masih kurang tepat ya. 16 miliar kurang tepat. Ada pendapat lain? Ayo, yang punya pendapat. Jadi, satu transistor, satu kapasitor ini nyimpan data 1 bit. Ya. 1 bit, bukan 1 byte. Hanya 1 bit ini. Ya. Sehingga, kalau RAM-nya 16 GB, jumlah transistornya sekitar berapa? 16 miliar kali 8. Ini kan byte ya. Byte kan 1 byte, berapa bit? 8 kan?
Nah, 16 miliar kali 8 berapa itu? Ya 100 sekian miliar ya. Banyak sekali ya, transistornya dan kapasitornya banyak sekali itu. Ya, di memori zaman sekarang. Sehingga itu nggak mungkin lagi kalau memorinya masih menggunakan yang model ini ya. Kayak apa itu ya? Seluas lapangan bola mungkin ya kalau menggunakan jenis memori yang ini. Oke, karena satu cincin ini hanya 1 bit. Baik, itu jenis memori yang pertama yaitu sel memori dinamis. Kemudian jenis yang kedua, ini sel memori statis. Karena di sini tidak ada kapasitor, tapi ada transistor ya. T1 mirip seperti itu. Jadi yang ada buletannya ini dia aktif low. Kalau diberi sinyal 1 atau 5 volt dia malah tidak aktif atau off. Off itu artinya ini tidak nyambung ya. Transistor ini kan difungsikan seperti saklar. Kalau yang tidak ada bulatan, kalau diberi 1 atau 5 volt dia on atau terhubung. Oke, jadi mekanisme penyimpan data di memori statis ini adalah 4 buah transistor yang di tengah ini, T1 sampai T4 ya, yang membentuk rangkaian yang disebut dengan ini rangkaian flip-flop. Kemudian kita lihat ini di titik ini adalah ground. Ground itu biasa 0 volt ya. Yang DC voltage yang pada umumnya ini 5 volt. Kemudian jalur datanya ini ada B dan ada yang kebalikannya, B aksen. Oke. Nah, ketika sel memori ini ya, mau diaktifkan, ya dibaca atau ditulis, maka tentu T5 dan T6 itu diaktifkan ya. Diaktifkan melalui ini namanya address line. Nah, sehingga nanti ini terhubung nih saklar ini ya, tersambung nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk sinyal high itu yang di titik B ini ya, itu terjadi jika T1-nya off ya, T1 itu ini ya. T1-nya off nih, misalnya ini ya. Ini saklarnya putus off. Kemudian T3-nya on. Yang atas ya. Ini on. Kemudian T2-nya juga on, yang ini on. T4-nya off, ini off. Nah, jadi antara T1 dan T3 ini selalu bergantian. Kalau satu on, satunya off. Demikian juga untuk T4 dan T2 ini juga selalu bergantian. Karena apa? Karena kontrolnya, ya kita bisa lihat, ya kontrolnya ini kan satu ya. Nah, di sini kan. Yang satu aktif high, satunya aktif low. Pasti kebalikan kan ya. Nah, kalau posisi seperti ini, maka di jalur data B ini, atau titik C1 ini, kita lihat itu tersambungnya ya, C1 ini adalah ke DC voltage, ya, atau 5 volt. Jadi C1 ini akan ada tegangan. Oke, yang ke bawah, ke 0 itu putus kan. Ya. Kemudian B aksen ini pasti selalu kebalikan dari B. Ya, kalau kita telusuri, C2 ini dia tersambungnya ke bawah. Nah, jadi kalau B-nya itu 5 volt itu sinyal bit 1 ya. Maka di sini pasti 0 volt. Ya, ini bitnya 1, ini bitnya pasti 0. Kalau sinyal low, kebalikannya. Kalau low itu berarti yang ini ya, yang ininya adalah putus, yang ininya nyambung. Ini pasti juga kebalikannya, yang ini nyambung, ini jadi
putus yang warna biru ini. Sehingga yang warna biru di sininya adalah bit 0, di sini akan bit 1. Itu cara kerja dari sel memori statis. Dan sel memori statis ini tidak menggunakan kapasitor. Sel memori ini biasanya digunakan di jenis memori yang lebih baik daripada memori utama. Misalnya adalah cache memory atau register. Ya, jadi dari sisi bahan ini jelas lebih mahal ya. Kalau sel memori yang dinamis tadi yang digunakan di RAM itu hanya 1 transistor. Yang ini pakai berapa? 6 transistor ya, jauh lebih banyak. Ya otomatis harganya lebih mahal. Tapi ini punya kelebihan lebih cepat dibanding sel memori yang dinamis tadi. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Oke, ini perbandingan magnetic core dan semiconductor tinggal dibaca. Ya, ini tadi sudah. Kemudian ini juga sudah. Ini perbandingan yang DRAM dan SRAM ya, dynamic dan static RAM. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan perkembangan RAM ya. Oke, yang pertama ini SDRAM, S-nya ini synchronous ya, synchronous. Yang sebelumnya itu nggak ada kata synchronous, ya udah DRAM saja. Nah sebenarnya sebelum SDRAM ini ada generasi RAM yang lainnya ya, cuma nggak kita tulis lengkap di sini. Dulu mungkin ada yang disebut dengan FBRAM, ada EduRAM ya. Jadi jenis-jenis RAM sebelum SDRAM. Nah, di teknologi SDRAM ini sudah jauh lebih bagus daripada yang teknologi sebelumnya. Karena di teknologi ini mendukung ya adanya penghilangan wait state. Ya, jadi waktu tunggunya itu dihilangkan sehingga ketika sedang ada proses pencarian data di RAM, CPU ini ya, bisa melakukan aktivitas yang lain. Intinya dengan SDRAM ini komputer akan sedikit lebih cepat daripada yang menggunakan teknologi memori yang sebelumnya. Ya. Jadi saat awal-awal munculnya ini udah terasa bedanya nih komputer ini yang lebih cepat daripada yang sebelumnya. Namun ternyata ya SDRAM itu nanti masih kalah dibanding yang disebut dengan DDR ya, double data rate. Nah, teknologi RAM yang sekarang ini biasanya nanti mengembangkan model yang DDR. Nah, sebelum ke situ kita coba lihat dulu nih contoh ya timing diagram SDRAM. Nah, gambar yang atas ini adalah contoh gambar clock yang ideal. Jadi RAM itu kerjanya dikendalikan dengan clock. Kebetulan kalian sudah belajar sistem digital, jadi tahu ada rangkaian yang dikendalikan oleh clock ya. Yaitu rangkaian sekuensial ya. Nah, ini gambar clock ideal karena dari 0 ke 1 ini garisnya tegak lurus ya. Yang artinya dia nggak butuh waktu. Dari 1 ke 0 juga. Ini nggak ada di dunia nyata ya. Yang benar adalah clock itu pakai waktu, miring gambarnya sebenarnya ya. Ini ada delay-nya dari 0 ke 1 itu pasti ada delay-nya walaupun kecil ya. Dari 1 ke 0 juga ada delay-nya. Artinya butuh waktu. Kalau ini gambar ideal ya. Nah, kemudian di bawahnya ini jalur untuk memberikan perintah baca atau tulis. Misal ini di T0 ini dikirimkan perintah untuk membaca data. Oke. Kemudian jalur datanya di sini, di QIUS ini jalur data. Jadi yang atasnya jalur perintah, ini jalur data. Nah, kita lihat di sini perintah dikeluarkan di T0, data baru muncul di T3. Jadi ada proses di situ ya. Dari sejak dikirim perintah sampai diperoleh data itu ada
proses. Itu yang istilahnya adalah latensi. Nah, kita lihat di sini ada 2 clock ya, yang diperlukan. T1 dan T2 ini untuk nunggu. Nah, T3 baru keluar data. Nah, di gambar ini berarti kita bisa tahu bahwa latensinya atau waktu tunggunya itu sebanyak 2 clock. Jadi latensinya sama dengan 2, yaitu saat T1 dan T2. Kemudian kita lihat juga data yang dihasilkan itu sejak T3 sampai T6, jadi 4 clock ya, berturut-turut menghasilkan data. Nah, ini yang disebut dengan bus length, ya, panjangnya data yang keluar berurutan. Nah, ini namanya bus length. Karena ada 4 clock, maka bus length-nya adalah 4. Istilah bus length dan latensi ini, kalian mungkin yang punya komputer desktop ya, bisa cek di setting BIOS-nya. Barangkali istilah ini masih digunakan ya. Kalau dulu istilah ini populer ketika pengen mempercepat kerja komputer dengan cara overclock. Nah, overclock yang umum adalah memaksa atau menaikkan clock CPU, karena cara kerja CPU itu dikendalikan dengan clock ya. Misalnya 1 GHz dinaikkan jadi misalnya 1,1 gitu ya, dinaikkan dikit. Nah, karena sebenarnya CPU itu pada umumnya bisa dipaksa kerja sedikit lebih keras ya. Jadi kalau settingan default-nya itu kerja normal, nah itu sebenarnya dia masih bisa dipaksa kerja lebih keras ya. Kalau lari ya larinya lebih cepat dengan metode yang disebut dengan overclock. Nah, overclock itu juga bisa dilakukan di memori sebenarnya. Jadi misalnya ya di contoh ini, sejak ada perintah baca sampai data keluar, itu kan butuh 2 clock kan. Nah, bisa nggak memori dipaksa supaya mengeluarkan data itu nunggunya hanya 1 clock saja. Tadinya nunggu 2 clock, dipaksa 1 clock. Bisa tidak? Nah, tergantung jenis memorinya ya. Kalau memorinya bagus, mungkin masih bisa dipaksa kerja lebih cepat. Sehingga otomatis data yang diinginkan bisa diperoleh dengan lebih cepat. Tapi kalau hardware-nya nggak support gimana? Ya biasanya efeknya akan terjadi ya blue screen ya, tidak ada apa-apa di layar. Nah, kalau yang suka ngoprek terjadi itu ya dikembalikan aja settingannya ke default lagi ya. Nanti akan kembali normal. Itu tandanya berarti si memori nggak support untuk dipaksa kerja lebih cepat. Demikian juga untuk bus length-nya ya, bisa nggak dia menghasilkan data yang langsung lebih banyak. Nah, bus length-nya ditambah misalnya. Nah, itu kembali ke hardware-nya support apa tidak. Nah, overclock yang umum biasanya dilakukan di clock-nya CPU, ya. Jarang yang mainnya di memori. Tapi sebenarnya ada fitur untuk itu ya, memaksa kerja memori supaya lebih cepat. Nah, bagi yang suka gaming atau apapun ya, dulu cara mempercepat CPU adalah dengan overclock itu, karena zaman dulu core CPU itu masih kebanyakan single ya, waktu single core ya. Jadi supaya komputer bisa kerja cepat ya clock-nya dipaksa. Apakah berhasil? Ya. Apakah bisa merusak komputer? Nah, kerja normal dengan kerja dipaksa tentu efeknya adalah lebih panas ya. Jadi kembali ke sistem pendinginannya, mampu nggak untuk mendinginkan yang suhunya menjadi semakin panas. Nah, kembali kalau pendinginannya tidak bagus ya akan cepat rusak CPU-nya ya. Tapi kalau diimbangi dengan pendinginan yang bagus, ya itu mungkin dipaksa kerja ya bisa lari lebih cepat ya. Kalau sekarang pengembangan prosesor kan di jumlah core-nya ya yang ditambah. Kalau dulu belum umum ya, ada dual core itu dulu udah bagus. Kebanyakan single core. Kalau dulu mainnya clock-nya yang ditingkatkan. 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, tapi setelah itu kan terus mentok. Nggak ada lagi prosesor bisa 4 GHz, 5 GHz, nggak ada. Ya. Teknologinya belum mendukung. Ya, maka kalau pengen komputer bisa kerja lebih cepat, maka core-nya yang ditambah. Maka sekarang caranya komputer itu
core-nya yang dibanyakin ya, 4 core, 8 core, mungkin 16, mungkin ada yang 32 dan seterusnya ya. Kalian bisa cek jumlah core yang kalian gunakan itu ya. Oke, nah apakah ada yang mau ditanyakan dari gambar ini? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang teknologi DDR, double data rate. Ada kata double, ini berarti kecepatannya ini 2 kali lipat dibanding yang SDRAM biasa ya. Oke, ada yang tahu nih DDR yang sekarang ini udah sampai DDR berapa? DDR5, Pak. DDR5 ya, mungkin akan muncul nanti DDR6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi sekarang ini pengembangannya adalah di model yang DDR ini, DDR yang angkanya lebih tinggi tentu lebih cepat daripada yang lebih rendah. Ya, double data rate terus-menerus dikembangkan. Ada yang tahu nih yang DDR5 berapa ini speed-nya dibanding DDR sebelumnya? Ya, ada yang tahu spek atau spesifikasinya? Ya, yang jelas DDR itu kaitannya dengan kecepatan ya. Apa pengaruhnya memori yang cepat? Memori yang cepat itu artinya ketika dia mau ditulisi atau dibaca, ini bisa dengan waktu yang cepat dia bisa memberikan data kalau dibaca, atau kalau ditulis proses nulisnya jadi lebih cepat. Pengaruhnya ke situ ya. Oke, nah ini kembali ke timing diagram. Di paling atas nih contoh gambar clock. Kemudian di sini ini jalur alamat ya, alamat dari memori. Kemudian ini jalur untuk datanya. Nah, kita lihat di sini ada sinyal atau namanya yang ini adalah RAS. RAS itu singkatan dari row address select. Yang bawah ini cas, C itu kolom address select. Jadi ada baris, ada kolom. Kemudian di alamat kita lihat ini ada row address. Ini isinya bit-bit ya. Bit-bit untuk row atau baris. Ini bit-bit untuk kolom. Nah, ada baris, ada kolom. Nanti kita akan masuk ke bahasan ini ya, bahwa RAM atau memori itu nanti ada semacam koordinat yang lokasinya ditentukan oleh letak baris ke berapa, kolom ke berapa. Nah, ini contohnya ya. Jadi dalam mengakses memori itu akan dikirimkan, kalau ini pergerakannya adalah dari mana, kiri ke kanan ya, maka urutannya berarti dikirimkan bit-bit baris, kemudian dikirimkan bit-bit alamat, nah nanti baru diperoleh data. Ya, kira-kira seperti itu cara baca timing diagram ini. Jadi baris dan kolom dikirimkan berurutan. Nah, ini kontrolnya di sini ya, perintah kontrolnya. Oke, ini harusnya read timing ya, bukan root ya, read timing. Kemudian ini contoh desain RAM ya, bloknya ya, ini ada 4 kotak. Kemudian data teknisnya ini ya, ini kapasitasnya hanya 256 MB ya, 256 MB. Masih ingat tadi ya, mega itu dua pangkat berapa? Wah, suaranya kecil. Dua pangkat berapa tadi? Kalian harus familiar ya, kilo, mega, giga. 20. Nanti sering kita pakai itu ya. 256, dua pangkat berapa? Ya, harus hafal di luar kepala ya. Kalau belum hafal ya diurutkan dari bawah. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Ya, harus hafal di luar kepala. Kalau nggak hafal nanti lama untuk mengerjakan soal ya. 256
sama dengan 2 pangkat 8. 8. Oke. Ini contoh spesifikasi DDR2 ya. DDR2 dulu ini masih ordernya megabyte ya. 256 megabyte. Nah, DDR sekarang udah bukan mega lagi, udah giga. Ya. Udah besar-besar kapasitasnya. Nah, ini kita lihat di sini misalnya yang baris ya, row address. Nah, row address ini 0 sampai 12 ini adalah jumlah digitnya atau lebar atau jumlahnya jalur ya, lebar bitnya. 0 sampai 12. Berarti ada berapa lebarnya? Ada 13 bit atau 13 jalur ya ini. Jadi untuk baris, nomor baris ini ada 13. Yang kolom ini 0 sampai 9. Berarti ada berapa? 10 ya. Ada 10. Ini ada 1K itu 1 kilo ya. 1 kilo 2 pangkat 10 gitu kan ya. Tadi ada berapa? 13 ya, 2 pangkat 13 ini ya. 8 kilo 8K gitu ya. Kemudian selain itu ada bank ya. Bank address 0 sampai 1 berarti 2 bit ya. 2 jalur. Maka ada 4 bank. Nah, ini kita lihat ya, ada 4 kotak ya. Ini 1 kotak ini berarti ini 1 bank ya. Nah, apa itu bank memori? Nanti kita akan bahas ya. Oke, ini contoh DDR2 256 MB. Ini contoh yang lainnya ya, 64 megabit. Ini contoh jenis memori, tapi sebenarnya nggak populer ya. Ini dulu yang Intel yang mengeluarkan, namanya Rambus DRAM ya. Tapi kayaknya yang sekarang berkembang itu model yang DDR ya. Kemudian ada yang disebut dengan cache DRAM. Suatu saat kalau kalian dengar istilah ini ya. Ini memori ukuran kecil yang lebih cepat daripada DRAM ya. Yang ditaruh di dekat RAM. Nah, cache itu seperti itu fungsinya ya. Yang disimpan di cache adalah data di RAM yang paling sering dibaca atau diakses. Nah, cache ini bahannya di atas RAM, ya mungkin bahannya setara dengan bahan register gitu ya, atau bahan seperti cache memory. Jadi lebih cepat lah dari RAM ya. Di hard disk juga mungkin kalian nanti pernah dengar istilah cache disk ya, berarti cache-nya untuk hard disk. Nah, kalau cache disk biasanya bahannya itu dari bahan yang lebih cepat dari hard disk, misalnya bahannya sama dengan bahan yang untuk RAM gitu ya. Itu cache ya. Nanti ada cache memory ya di bahasan yang pertemuan 7 kalau salah kita bahas itu ya, jenis memori cache memory. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?